Adik-adik mahasiswa, tentunya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke dalam untuk ujian proposal. Nah, seringkali ini mungkin dianggap sepele oleh adik-adik yang mau mengadakan sidang proposal ya, atau ujian proposal. Tetapi ini perlu saya sampaikan biar nanti tidak salah kaprah. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan sharing buat adik-adik terkait dengan hal-hal yang perlu sebenarnya kita persiapkan dalam sidang skripsi atau sebelum kita melakukan sidang skripsi. Nah, pada beberapa kasus, ini mungkin dianggap sepele oleh teman-teman atau adik-adik ketika akan melakukan sidang skripsi. Kenapa demikian? Karena akan ketahuan ketika saudara itu mau melakukan sidang skripsi tersebut atau sidang proposal tersebut ya, itu akan ketahuan pada saat Anda melakukan persiapan itu ya. Jadi kalau misalnya persiapannya tidak maksimal, maka akan mudah sekali bahwa dosen itu sudah akan menjas ya kalau saudara itu sebenarnya tidak siap dengan sidang proposal tersebut. Nah gitu. Jadi untuk menghindari atau untuk mengatasi hal-hal semacam ini, di sini saya akan memberikan beberapa tips biar saudara itu apa-apa yang harus dipersiapkan itu lebih maksimal gitu ya di dalam persiapan sidang proposal. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, yang perlu adik-adik ketahui dulu bahwa pada beberapa kampus itu ada yang menerapkan sidang proposal, ada juga yang tidak langsung skripsi gitu ya. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing kampusnya gitu. Nah, di kampus saya sendiri itu untuk satu kampus berbeda jurusan, ada yang kita itu pakai yang proposal dulu, ada yang tidak gitu, langsung skripsi gitu. Nah, ada plus minusnya sebenarnya gitu ya. Itu sudah pernah juga saya bahas di video-video saya yang lain yang sebelumnya. Jadi, kalau adik-adik bertanya bahwa loh kok yang ini ada sidang proposalnya, saya tidak ada sidang proposalnya, itu sebenarnya kebijakan dari masing-masing kampus dan jurusan gitu. Jadi, dan itu ada plus minusnya. Kalau misalnya saya lihat dari kacamata saya di lapangan, dari apa yang saya amati, kalau menurut saya itu beban ketika langsung ke skripsi itu jauh lebih berat ya menurut saya. Karena tidak ada persiapan di proposalnya. Jadi teman-teman yang semestinya yang mengalami dulu proposal itu seharusnya ya bisa bersyukur karena mengalami hal tersebut sehingga persiapannya lebih matang untuk ke skripsinya. Nah, tetapi yang kita akan bahas pada video kali ini itu adalah adik-adik itu seringkali menganggap bahwa persiapan sebelum masuk ke sidang proposal itu seringkali tidak dilakukan secara maksimal sehingga mood dosen penguji yang akan menguji saudara di dalam sidang proposal itu sudah menjadi tidak enak dan besar kemungkinan saudara juga tidak akan diluluskan gitu ya, atau banyak sekali pertanyaan, mungkin lulus tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa menghambat saudara itu bisa lulus gitu. Nah, itu yang intinya itu adalah kita harus memberikan kesan pertama dulu kepada dosen penguji. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama itu adalah persiapan teknis dulu. Nah, persiapan teknis itu seperti apa? Jadi persiapan teknis itu dibagi juga ada beberapa bagian. Jadi kita mulai dari melakukan persiapan administrasi. Nah, tentunya kalau persiapan administrasi ini ya kita kan sudah menyesuaikan dengan pakem yang ada pada jurusan ataupun fakultas tersebut ya, ataupun universitas tersebut. Nah, umumnya baik jurusan maupun fakultas itu memiliki pola pakem yang sama, atau mereka misalnya membuat atau punya pedoman di dalam penulisan proposal gitu. Nah, itu dipatuhi dulu, itu bagian dari administrasi sebelum saudara harus mengumpulkan. Jadi ini yang sering kali bahwa adik-adik itu tidak
melihat ya, atau tidak mencontoh ininya, apa itu, buku panduan dalam penulisan proposal. Mereka cenderung melihat proposal-proposal yang sebelumnya ataupun skripsi-skripsi sebelumnya yang ada kalanya itu tidak benar. Nah, kalau misalnya ditanya bahwa kenapa kalau begitu dia bisa lolos, nah itu mungkin saja di dosen pembimbingnya itu tidak melihat atau belum menghafal betul pedoman dari penulisan proposal tersebut. Itu kecenderungan satunya semacam itu. Yang kedua, itu besar kemungkinan bahwa mahasiswa yang sudah lolos proposal itu, ya, yang administrasinya sudah lolos, besar kemungkinan bahwa ketika sudah diberikan nasihat oleh dosen pembimbingnya, dia tidak menanggapinya dengan serius atau tidak melakukannya dengan serius, dan pada akhirnya ketika waktunya harus sudah sidang proposal, ya mau nggak mau dosen harus memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti sidang. Karena begini adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui bahwa kita dosen itu juga bukan agak sedikit, tetapi ada beban ketika misalnya adik-adik itu tidak bisa memanfaatkan kita ini untuk misalnya dalam proses pembimbingan dan lain sebagainya, gitu ya. Padahal kita ini kan ada honor ketika kita membimbing mahasiswa itu. Nah, itu yang saudara harus manfaatkan. Jangan tiba-tiba misalnya di awal muncul, di tengah-tengah menghilang, di akhir pada saat mau menjelang sidang proposal ataupun skripsi, tiba-tiba muncul tanpa pernah melalui proses pembimbingan. Nah, itu yang ada kalanya membuat dosen itu kesel sama saudara gitu. Jadi, skripsi ataupun proposal ataupun skripsi itu tidak serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jadi gitu. Ada beberapa hal yang memang saudara harus melalui prosesnya. Nah, di dalam persiapan administrasi, proses di dalamnya juga termasuk adalah proses kepembimbingan gitu. Karena ada minimum saudara akan membimbing, kalau maksimalnya ya tidak ada gitu ya. Jadi ada minimum saudara harus membimbing, dibimbing oleh dosen-dosen pembimbingnya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat minimum ya, berapa kali pertemuan, nah itu bisa kemungkinan saudara tidak akan diusulkan untuk maju ke sidang proposal. Jadi ini perlu saudara adik-adik ketahui gitu ya. Itu baru syarat administrasi. Kemudian ada hard copy skripsi. Nah, ini stylenya dosen-dosen ya, stylenya dosen-dosen. Kalau saya tidak begitu nyaman kalau memeriksa langsung di hard copy-nya gitu. Jadi saya biasanya meminta file dalam bentuk file ya, dikirim ke email saya atau ke WhatsApp saya. Di situ baru saya koreksi, saya kasih langsung komentar di situ gitu. Itu kalau stylenya saya. Tapi stylenya terutama dosen-dosen senior, mereka ya pakai hard copy gitu. Jadi tapi tetap harus ada hard copy-nya karena biasanya berapa eksemplar yang harus kita kumpulkan untuk persiapan ke pengujinya, semacam itu. Jadi kalau misalnya diminta untuk mengumpulkan hard copy nggak apa-apa. Nah, tapi kalau saya itu lebih kepada less paper ya, apalagi kalau saya dari dosen teknik lingkungan, jadi untuk mengurangi sampah kertas gitu. Nah, saya menggunakannya secara online gitu, ataupun mereka mengirim file. Nah, itu. Kemudian itu saudara juga harus mempersiapkan PPT-nya ya, atau PowerPoint yang singkat, padat, dan jelas. Nah, ini yang seringkali disalahartikan oleh adik-adik mahasiswa bahwa di dalam persiapan PPT itu untuk di mana saudara itu akan mempresentasikan rencana penelitian saudara, dalam hal ini proposal, maka tampilkanlah informasi-informasi yang menurut Anda itu penting di situ ya. Yang namanya PowerPoint itu poin-poin pentingnya. Jadi tidak semuanya harus dimasukkan. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa ini saya tidak begitu saya menguasai, ya udah tidak perlu harus ditampilkan di dalam PPT tersebut, karena untuk menghindari terjadinya pertanyaan kalau saudara menampilkannya kemudian itu tidak bisa saudara jawab ketika muncul pertanyaan dari dosen pengujinya. Kemudian
Yang untuk persiapan teknis yang lain itu adalah jurnal-jurnal pendukung. Nah, kalau yang ini saya tidak begitu suka kalau mengumpulkan jurnal-jurnal pendukung. Saya lebih suka kalau memang jurnal-jurnal pendukungnya itu kan sudah ditulis di dalam proposal tersebut, yang ikut mensupport ya, referensi dari proposal saudara itu. Nah, mungkin kalau di bagian di beberapa dosen itu kadang-kala mereka tidak percaya bahwa apakah benar referensi-referensi yang Anda gunakan itu sumbernya dari jurnal-jurnal yang Anda tampilkan di dalam proposal tersebut. Ada kalanya ada dosen-dosen yang semacam itu gitu. Jadi itu yang saya alami waktu S2 dulu kalau nggak salah gitu. Jadi ada dosen yang memang dia mempertanyakan artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal yang saya citasi gitu. Dan itu ya udah, saya ada beberapa yang saya persiapkan memang dalam bentuk fisik, ada juga yang saya tampilkan. Nah, kalau saya ketika saya sudah menjadi dosen, maka saya lebih percaya bahwa daftar pustaka atau referensi yang dia sajikan itu ya memang benar adanya. Mungkin ada kekeliruan di dalam proses style dalam penulisan referensi yang mungkin tidak seragam. Nah, semacam itu yang harus yang harus diperhatikan gitu. Nah, enaknya kalau misalnya saya melakukan pengoreksian secara langsung, file itu saya bisa mengoreksi langsung daftar pustakanya. Nah, semacam itu. Nah, itu yang untuk persiapan teknis. Kemudian kita berbicara tentang persiapan materi. Nah, dalam persiapan materi ini merupakan kunci utama ya, atau fondasi pemahaman proposal skripsi gitu. Nah, saudara, yang harus dipahami itu adalah proposal itu merupakan rencana penelitian saudara. Jadi bisa dirubah 100% oleh dosen pembimbing ataupun dosen penguji ya, terutama dosen penguji, ataupun bahkan sebagian. Nah, tergantung sejauh mana saudara menguasai proposal tersebut ketika saudara itu melakukan presentasi di dalam proposal tersebut. Nah, kalau misalnya Anda bisa mempertahankan ya ide-ide gagasan ketika saudara sudah pada saat saudara itu presentasi, maka besar kemungkinan saudara akan lanjut tuh untuk melakukan ke penelitian, ke skripsi berikutnya. Tetapi ada kalanya juga yang variabelnya tidak karu-karuan, kemudian harus dirubah. Nah, itu yang seringkali kadangkala kasihan dosen pembimbingnya yang disalahkan oleh dosen penguji. Nah, itu oleh karena itu Anda juga punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik dosen pembimbingnya gitu ya. Itu yang harus saudara perhatikan. Jadi ini adalah fondasi utama ya kalau kita berbicara tentang persiapan materi. Nah, apa saja yang harus disiapkan di dalam persiapan materi? Yang terutama itu adalah masalah yang menjadi dasar munculnya penelitian ini. Nah, biasanya di dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa ketika saudara mau memunculkan masalah yang terjadi di dalam penelitian tersebut itu, utarakan dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Apa pentingnya misalnya saya melakukan penelitian ini? Gitu. Itu pertanyaan yang paling basicnya semacam itu ya. Apa pentingnya saya melakukan penelitian ini? Apakah penelitian ini itu memiliki value untuk diri saya sendiri, kemudian untuk pembaca ataupun untuk masyarakat? Itu yang harus adik-adik juga paham. Jadi memunculkan sebenarnya masalah di dalam sebuah penelitian itu gampang. Kita tinggal menanyakan kepada diri kita apa pentingnya kita melakukan penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian. Nah, Anda itu melakukan penelitian ini tujuannya untuk apa? Nah, itu yang kalau mungkin kalau di dalam skripsi itu kan apa yang bisa dilakukan itu seperti yang dilakukan oleh orang lain, meskipun variabelnya misalnya dibedakan gitu kan. Karena dasarnya penelitian mahasiswa S1 itu hanya untuk mengetahui. Itu, untuk mengetahui. Jadi dia tidak menghasilkan sesuatu hal yang baru. Syukur-syukur kalau dia bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru itu ya bagus lah. Tapi yang namanya kalau kita berbicara tentang nilai kebaruan ya, atau bahasa kerennya itu novelty, itu macam-macam. Bisa muncul dari novelty itu, bisa muncul dari teori-teori yang kita munculkan, bisa dari variabel-variabel, bisa dari tempat yang berbeda, dari parameter yang berbeda, dari metode yang berbeda. Banyak sekali yang kita bisa munculkan nilai kebaruan dari penelitian tersebut. Tetapi kalau kita misalnya seperti mahasiswa S3 itu ya tidak bisa semacam itu ya, yang misalnya beda tempat, beda itu enggak.
Itu kita harus menghasilkan hal-hal yang baru gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah posisi penelitian. Nah, posisi penelitian saudara ini pada ranah mana ini? Apakah untuk kebutuhan untuk lulus saja kah? Atau bisa dikonsumsi oleh halayak ramai kah? Atau bisa diaplikasikan ke masyarakat ataupun industri? Itu yang harus saudara juga pahami. Kemudian persiapan materi yang berikutnya itu juga adalah kerangka berpikir. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan bahwa di metodologi penelitian yang ada kerangka berpikirnya itu hal yang paling bisa saya katakan itu adalah yang paling benang merahnya semua skripsi itu ada di situ kalau menurut saya. Gitu, karena langkah Anda melakukan penelitian itu dasar basicnya dari situ, dari kerangka berpikirnya itu ya. Anda punya planning seperti apa. Nah, kalau misalnya gagal atau cara mengambilnya dari planning itu eksekusinya salah, maka akan menghasilkan hasil juga yang salah. Gitu. Jadi pentingnya biasanya teman-teman dosen ya yang menguji saudara itu biasanya akan lebih banyak saudara akan diuji di bagian metodologi ya, di kerangka berpikir itu. Jadi benar-benar Anda harus menguasai yang di bagian ini. Kemudian persiapan materi berikutnya itu adalah alasan pemilihan metode dan lain-lainnya. Anda melakukan penelitian ini menggunakan metode ini itu alasannya kenapa? Nah, itu Anda harus berikan itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di dalam sidang proposal maupun skripsi. Ya, kadangkala pertanyaan itu sudah dimunculkan pada saat saudara sidang proposal, di sidang skripsi untuk memastikan bahwa benar-benar saudara itu melakukan hal tersebut sesuai dengan kerangka berpikir yang Anda rancang, akan dibuktikan kembali pada saat sidang skripsi itu. Nah, oleh karena itu, adik-adik harus perlu menguasai betul-betul yang ini. Jadi, alasan pemilihan metode itu sebenarnya untuk apa? Ya, apakah ini berbeda dengan yang lain atau seperti apa? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah persiapan performance ya. Jadi yang pertama tadi adalah persiapan teknis, kedua persiapan materi, ketiga itu persiapan performance. Nah, ini juga penting buat adik-adik karena saudara itu akan menghadapi dosen penguji, maka performance itu juga penting di dalam sidang proposal maupun skripsi. Nah, apa saja itu yang saudara terapkan ketika mau perform ya di dalam proses sidang proposal ataupun skripsi? Yang pertama itu tentunya harus menggunakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan arahan. Jadi kalau misalnya harus pakaian hitam putih, ya hitam putih, kemudian memakai jas alma mater, ya silakan pakai jas alma mater, semacam itu. Ya, jadi disesuaikan atau ya memenuhi aturan-aturan yang berlaku di kampusnya, gitu. Kemudian latihan presentasi supaya lancar. Nah, itu penting. Mahasiswa bimbingan saya itu selalu saya bilang bahwa latihan presentasi. Bisa latihan sesama temannya atau kamu latihan sendiri, ya tapi di depan kaca misalnya semacam itu. Jadi bisa tahu gestur tubuhnya seperti apa, body language-nya seperti apa. Nah, itu yang harus dipahami gitu ya. Jadi banyak latihan dan memperkirakan kira-kira prediksi-prediksi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul itu seperti apa. Nah, kalau adik-adik mau tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di dalam sidang proposal maupun sidang skripsi, adik-adik bisa lihat di video-video saya, itu sudah saya bahas gitu ya. Itu pertanyaan itu pasti muncul gitu, di lain dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian ada latihan menjawab pertanyaan dengan kisi-kisi gitu ya. Nah, ini penting juga buat adik-adik bahwa ketika saudara mau menjawab pertanyaan itu juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan. Ya, misalnya memulainya dengan terima kasih atas pertanyaan, saya akan mencoba menjawabnya berdasarkan dari hasil penelitian saya atau pemahaman dari proposal saya. Nah, itu ada ucapan semacam itu di awal-awal. Itu menandakan bahwa Anda menghargai dosen penguji, gitu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.